Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bismillah dan salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta jangan lupa pula berdoa memohon kepada Allah kemudahan, kepahaman dalam menuntut ilmu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagian B, jaringan penyusun pada tumbuhan. Jaringan penyusun organ pada tumbuhan meliputi 5 bahagian. Yang pertama akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah dan biji. Kita akan memasuki bagian pertama, yaitu akar. Akar disebut juga radix. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang berada di permukaan tanah. Fungsi dari akar sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara, dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misal pada singkong. Dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan, misalnya pada beringin. Pada gambar di samping ini ada penampang melintang akar tanaman Dicotyledonea dan penampang melintang akar tanaman Monocotyledonea. Bisa kalian perhatikan dalam gambar penampang di sini banyak sekali terdapat yang namanya jaringan-jaringan penyusun pada akar. Bisa kalian perhatikan. Dan yang penting bisa kalian catat bagian-bagian jaringan yang terdapat pada gambar penampang melintang tumbuhan monokotil maupun dikotil. Langsung kita akan mempelajari yang kedua, yaitu batang atau bisa disebut dengan caulis. Umumnya batang terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Fungsi dari batang sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penopang tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai jalur pengangkutan hasil fotosintesis, air, dan garam-garam mineral. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Pada gambar di bawah atau di samping ini ada gambar penampang melintang batang tanaman Dicotyledonea muda dan batang Dicotyledonea tua. Bisa kalian perhatikan jaringan apa saja yang terdapat pada batang Dicotyledonea muda maupun tua. Ada perbedaan, bisa kalian catat dan perhatikan. Yang kedua, ada batang Monocotyledonea tua dan muda, ada perbedaan strukturnya. Dan juga kalian bisa melihat jaringan apa saja yang ada pada batang monokotil. Lanjut. Pada bagian ketiga ada daun, disebut juga folium. Daun merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak. Oleh karena itu, daun berfungsi sebagai organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis. Bisa kalian lihat dari gambar ini struktur jaringan daun dan urat daun tumbuhan Dicotyledonea dan Monocotyledonea. Bisa kalian lihat. Salah satunya di situ ada jaringan epidermis.
ada parenkim, ya kan, bekas pengangkut. Nah, ini adalah bisa kalian catat dan kalian perhatikan bagian-bagian jaringan penyusun pada daun. Lanjut. Pada bagian keempat ada bunga atau disebut dengan flowers atau juga lebih dikenal dengan flowers. Bunga merupakan modifikasi dari daun yang menjadi salah satu organ pokok tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Bisa kalian lihat dari gambar struktur bagian bunga pada gambar ini. Sana terdapat kepala putih, benang sari, tangkai putih, tangkai sari, mahkota bunga, bakal buah, bakal biji, dan kelopak bunga. Lanjut. Pada bagian yang 5 ada buah dan biji. Buah merupakan bakal buah telah mengalami fertilisasi, artinya pembuahan. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, bisa kita lihat dari bagian bunga ada isokarp, endokarp, mesokarp, dan terakhir biji. Isokarp itu lapisan luar, endokarp adalah lapisan dalam, sedangkan mesokarp lapisan tengah. Nah, kemudian yang paling dalam itu ada biji. Kemudian biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Bisa kita lihat dari bagian-bagian biji. Yang pertama pada gambar ini adalah pusar biji atau tangkai biji. Yang kedua ada lembaga biji. Dan yang terakhir ada inti biji. Oh ya, yang terakhir ada kulit biji sebagai pembungkusnya. Pada buah atau pada yang pertama pada lapisan luar atau exokarp terdiri atas jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding sel tebal. Sedangkan pada endodermis atau lapisan dalam tersusun atas beberapa lapis jaringan epidermis dan kadang tersusun atas jaringan sklerenkim. Kemudian pada lapisan tengah, mesokarp itu terdiri atas jaringan parenkim. Kemudian pada biji tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim.